Kalau kita bicara jurnalis, mungkin ada Iya, hal yang menarik, menantang, mungkin juga Mitra JC agak-agak ngeri-ngeri sedap. ngeri-ngeri sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali di pagi hari menjelang siang ini saya Andi Umar hadir kembali menyapa Mitra GIC dan apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Nah, Mitra GIC di hari Selasa insya Allah kami hadirkan satu program yang akan menemani aktivitas Mitra GIC tentunya saat ini. Baik Anda juga yang saat ini sedang bergabung selain aktivitas tentu mencari inspirasi yang alhamdulillah kebetulan kalau Anda saat ini sudah bergabung bareng kami yang kami live kan di 107.7 FM dan juga audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id, juga live Facebook kami Radio JC dan juga kita live gak di channel PTD TV? Tapping dulu sebentar. Tapping ya, nanti Anda bisa ikuti juga di channel JIC TV dan PTDI TV. Insya Allah keduanya akan menghadirkan program yang akan kami bingkiskan untuk Anda kurang lebih 45 menit ke depan. Insya Allah Mitra JC bisa bergabung bersama kami ya sampai di penghujung kebersamaan kita. Mitra JC perbincangan Our Campus ini spesial hari ini karena tepat di miladnya atau ulang tahunnya Kota Jakarta yang ke-494. Hampir di 5 abad perjalanan Jakarta dan hari ini tentu kita semakin hari semakin bahagia, semakin maju juga kotanya sebagaimana harapan kita dengan maju kotanya, bahagia warganya begitu ya. Dan tentu banyak harapan yang Anda inginkan ke depan seperti apa tentang Jakarta dan diri kita yang ada di bagian di dalamnya begitu ya. Baik Mitra JC, Our Campus hari ini juga punya tema tentang menjawab tantangan jurnalis muslim yang profesional dan yang berdedikasi dan profesional. Insya Allah bersama Kepala Media Centernya STAI PTDI. Ada Ustadz Ahmad Juhdi SOS yang akan menemani Andi Umar diskusi dan juga menemani Mitra JC semua. Baik Mitra, sebelum kita berbincang, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Juhdi yang sudah di studio. Assalamualaikum Ustadz Juhdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Juhdi? Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, karena kita pandemi jarang ketemu gitu kan. Walaupun mungkin kita sering di satu frame tugas dan kerjaan iya, gitu ya. Tapi rupanya tidak mengurangi spirit kita ukhuwah ya. Iya, betul, mudah-mudahan tetap terjalin silaturahmi Insya Allah. Meskipun di tengah melonjaknya kasus COVID beberapa hari belakangan ini ya. Iya, termasuk di DKI Jakarta ya. Iya betul, dan kemarin sudah tembus 2 juta kasus ya di Indonesia ini dan ada 14.000 penambahan kasus baru kemarin. Iya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan dihindari dari virus ya, dengan ikhtiar yang sudah kita lakukan. Betul. Di tengah pandemi COVID-19 dan sisi bahagianya kita sedang di milad yang ke-494 khusus kita juga DKI Jakarta mungkin punya harapan dan cita-cita tentang DKI Jakarta. Kalau Ustadz Juhdi secara pribadi nih gitu kan, yang calon calon tokoh muda nih sebenarnya. Apa harapannya untuk DKI Jakarta ke depan? Iya baik, memang di beberapa tahun kepemimpinan Pak Anies Baswedan ini sudah cukup banyak torehan prestasi yang dilakukan, baik itu oleh Bang Anies maupun dengan Bang Sandi yang sebelumnya sempat berpartner ya, kemudian dilanjutkan oleh Bang Ariza Patria. Tentu banyak capaian-capaian dan prestasi-prestasi yang sudah dilakukan dan kita patut apresiasi. Tetapi juga ada PR-PR lagi yang nantinya perlu diselesaikan dalam sisa waktu kepemimpinannya ini. Sehingga harapan maju kotanya dan bahagianya bisa terwujud pas sampai di 2022 mendatang. Insya Allah ya. Insya Allah. Dan terus tak terbatas waktu ya, untuk betul. Terus semakin maju pasti seperti itu ya. Betul.
Baik, sekali lagi Ustadz Judi, terima kasih sudah di studio. Dan kita kembali ke tema. Kita sudah punya harapan seperti Mitra JC, mungkin harapannya cukup tinggi tentang Jakarta, dan juga kita secara individu juga memanfaatkan akan kemajuan kota Jakarta begitu kan, dengan segala cara, baik kita, entah karir kita yang nanti semakin baik, keluarga kita semakin bahagia begitu, dan lain-lainnya, capaian-capaian cita-cita kita juga semakin tercapai sesuai dengan harapan gitu ya. Oke, baik Mitra JC. Kalau kita bicara jurnalis, mungkin ada hal yang menarik, menantang, mungkin juga Mitra JC agak-agak ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya tidak sengeri itu perbincangan kita gitu kan. Iya, tetapi ketika dihadapkan dengan jurnalis ya, ini nggak tahu pola apa yang sudah terbentuk di hampir beberapa orang gitu ya, terutama masyarakat umum. Ketika berhadapan dengan jurnalis itu konotasinya wah seram gitu kan. Apalagi kalau bahasanya wartawan gitu. Meskipun sama ada jurnalis, ada wartawan, ada pewarta begitu, pewarta berita. Tapi ketika mendengar istilah-istilah yang seperti itu, ada yang beberapa konotasinya sudah negatif duluan, dengan ABCD-nya dengan persepsi masing-masing tentunya ya. Padahal kalau kita berbicara jurnalis yang lebih umum, dan nanti kita akan berbicara tentang jurnalisme profetik. Betul. Salah satu penulis bukunya adalah Pak Parni Hadi, merupakan seorang pimpinan Antara, LKBN Antara, kemudian Republika dan juga RRI. Cukup senior beliau ya. Cukup senior. Bagaimana jurnalisme profetik ini penting diemban terutama oleh jurnalis-jurnalis muslim. Nanti kita akan membahas dari sisi yang umum dulu, bahwa ternyata jurnalis ini adalah misi yang mulia, tugas yang suci begitu. Tidak selalu identik dengan persepsi-persepsi yang berkonotasi negatif. Gitu. Jadi bagi Mitra mungkin agak sedikit ngeri-ngeri sedap gitu. Menyeramkan diskusi atau obrolan kami bersama Ustadz Judi, tidak demikian adanya ya. Bahkan buat Mitra di sini peluang untuk lebih dekat dengan dunia jurnalisme seperti yang tadi Ustadz Judi sampaikan, dengan renyah disampaikan oleh kita berdua, dan buktinya Ustadz Judi juga yang cukup lama di dunia jurnalistik, tidak seseram yang dibayangkan. Artinya secara jurnalisme juga nggak seperti yang kita bayangkan. Betul. Tapi bagaimanapun Mitra JIC, mungkin Mitra juga sedikit ada satu kata tantangan. Ini juga biasa, tidak semua kita suka dengan tantangan, saudara. Betul. Tapi sisi lain ada dua kali kata berikutnya, berdedikasi dan profesional. Mungkin Mitra JIC sedang mengejar kedua kata itu gitu kan, dengan profesi apapun gitu pada akhirnya. Tapi kita coba dengan menjawab tantangan jurnalis muslim yang berdedikasi dan profesional. Pertama mungkin terkait dengan dedikasi nih, balik dengan dedikasi di semua sektor atau lini bidang yang kita geluti, memang akhirnya perlu sebuah dedikasi. Tapi dedikasi di dunia jurnalisme seperti apa sebenarnya? Betul. Baik, berdedikasi di dunia jurnalisme ini tentu memiliki perspektif yang berbeda. Nah, kemudian kalau dari kami, bahwa berdedikasi dalam dunia jurnalistik ini adalah lebih kepada jurnalisme profetik. Jurnalisme profetik adalah jurnalisme yang menyampaikan, memiliki, dan mengutarakan misi-misi kenabian. Jadi kalau kita lihat bagaimana perjalanan para nabi dan rasul, terutama rasul ini, hampir setiap nabi dan setiap rasul memiliki tugas dakwah, memiliki tugas menyampaikan risalah kepada umatnya. Nah, meskipun syariatnya berbeda-beda, setiap nabi, termasuk kurban ya, yang sebentar lagi kita akan melaksanakan, dari mulai Nabi Adam kurban yang sifatnya persembahan, kemudian kurban yang sifatnya ada yang nazar, sampai kurban yang sifatnya memang ketertundukan dan kepasrahan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan melalui momentum Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Nah, kembali lagi kepada tadi, bahwa ternyata Allah mengutus para nabi dan rasul, terutama rasul ini, untuk menyampaikan misi dakwah. Jadi bagaimana pesan-pesan ilahiyah, pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala ini bisa sampai kepada masyarakat. Karena yang diberikan wahyu
itu terbatas kepada para nabi dan rasul. Tidak semua manusia, meskipun nabi dan rasul ini adalah sama manusia seperti kita, tetapi tidak semuanya memiliki kapasitas ataupun otoritas untuk diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul ini adalah tentang misi dakwah, tentang tugas dakwah. Sehingga memang dari mulai zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Muhammad, itu masing-masing menyeru kepada umatnya, mengajak kepada umatnya, terutama kepada tauhid, kepada akidah yang benar, akidah yang lurus, atau akidah salimah. Nah, itu terus dilakukan oleh para nabi. Para nabi dan rasul melakukan, dari mulai Nabi Nuh, kemudian sampai Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa kepada pengikutnya, dan terkenal dengan Hawariyun itu pengikutnya. Dan inilah misi-misi setiap para nabi, dia menyampaikan dakwah kepada umatnya. Nah, kemudian pertanyaannya, setelah Nabi Muhammad meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, apakah misi dakwah itu berhenti? Kalau berhenti berarti tidak ada orang yang menyerukan kebaikan di tengah-tengah manusia. Tidak ada orang yang mengajak kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia, meskipun berbagai metode, meskipun berbagai cara yang dilakukan. Nah, sehingga kalau kita berpandangan bahwa misi dakwah atau tugas dakwah ini hanya terletak pada nabi dan rasul karena dia diutus untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia, maka kalau pemahaman seperti itu berarti tugas dakwah sudah berhenti dong, sudah sampai Nabi Muhammad saja begitu. Estafetnya nggak berlanjut ya. Estafetnya tidak ada keberlanjutan. Nah, kemudian kita menganalisa lagi dari sejarah, terutama selain dari ayat-ayat dakwah yang banyak dalam Al-Qur'an, kurang lebih ada 15. Nah, di dalam sejarah ini ternyata pernah ada terjadi serah terima timbang dakwah. Kalau di kita mungkin lebih kenal dengan sertijab, serah terima jabatan. Nah, tetapi Bapak Muhammad Natsir, Allahu yarham, dalam bukunya Fiqhud Dakwah, bagaimana beliau menjelaskan dan menganalisa bahwa terjadi serah terima dakwah, terjadi timbang terima dakwah dari Rasulullah kepada umatnya. Karena kalau tidak ada mandataris atau tidak ada ucapan langsung, tidak ada legitimasi langsung, berarti tidak ada transfer bahwa tugas dakwah ini adalah tugas seluruh umat muslim gitu, seluruh umat manusia, terutama umat muslim gitu. Nah, sehingga disinilah dalam buku Fiqhud Dakwah Muhammad Natsir bahwa Rasulullah melakukan serah terima timbang dakwah, serah terima dakwah di saat beliau melaksanakan haji wada, yang dikenal dengan haji perpisahan. Setelah beliau mendapatkan kabar dari Allah langsung bahwa tidak lama lagi akan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, disinilah ada perkataan yang terkenal dalam sejarah di mana Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat yang hadir. Kata Rasulullah, ala falyuballigh minkumul syahid. Kata Rasulullah, sampaikanlah beritaku ini kepada mereka yang tidak hadir. Jadi ketika Rasulullah sedang melakukan haji wada, orang-orang berkumpul, para sahabat berkumpul. Nah, disitulah selain kita kenal dengan ayat Al-Maidah ayat 3, surat Al-Maidah ayat 3, di mana di situ Rasulullah menyampaikan bahwa inilah universalitas Islam, bahwa inilah kesempurnaan Islam dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, disinilah selain dengan ayat surat Al-Maidah ayat 3 yang kita kenal, ternyata dalam momentum haji wada tersebut Rasulullah memberikan serah terima timbang dakwah kepada para sahabat yang hadir. Nah, makna secara tersiratnya bahwa para sahabat yang hadir harus menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah saat haji wada. Pesan-pesan yang Rasulullah sampaikan saat haji wada
mulai dari awal sampai penutupan, itu harus kembali disampaikan lagi oleh para sahabat kepada para sahabat yang tidak hadir saat itu. Bayangkan ya, saat itu belum ada speaker ya, belum ada tawa dan sebagainya, apalagi sosmed gitu kan, sosmed gitu seperti sekarang ya. Tetapi alhamdulillah ternyata jangkauan Rasulullah itu diterima oleh semua para sahabat yang hadir saat haji wada, semua orang dan semua masyarakat Arab dan masyarakat Makkah yang saat itu hadir. Nah, kemudian disinilah bahwa terjadi serah terima dakwah dari Rasulullah kepada para sahabat, dan Rasulullah menyampaikan bahwa sampaikanlah berita tentang yang tadi aku sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Nah, disinilah bahwa setiap kita memiliki tugas untuk menyampaikan risalah Islam, untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada siapapun. Sehingga memang misi dakwah dan estafeta dakwah itu tidak pernah putus. Terutama ketika kita melihat kepada ayat-ayat seperti Ali Imran, kemudian An-Nahl, kemudian juga Quran surat Fusilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, dan seterusnya. Itu bahwa kita memiliki misi dakwah, kita mengemban amanah dakwah. Nah, kemudian para ulama membagi dakwah ada beberapa metodologi, ada beberapa uslub atau beberapa cara dalam menyampaikan dakwah. Dan yang paling familiar, yang paling populer dan yang paling umum bagi kita adalah dakwah bilisan. Dakwah dengan dengan sapaan, dengan ucapan, dengan oral, dengan verbal, dengan percakapan secara langsung gitu ya. Baik itu di mimbar misalkan maupun di kajian-kajian keagamaan dan sebagainya. Inilah dakwah bil lisan, dakwah secara lisan. Nah, tetapi ada juga dakwah bil kitabah dan dakwah bil hal, yaitu dakwah dengan tulisan dan juga dakwah dengan perbuatan atau dengan akhlak. Dan ini pernah Rasulullah lakukan juga semuanya, meskipun dalam bahasa sejarah itu berbeda-beda, dan salah satu yang kita kenal juga akhlak. Bagaimana Rasulullah berdakwah dengan akhlaknya, bagaimana dengan kelembutan beliau, ketulusan hati beliau, seorang Yahudi yang tadinya sangat membenci, itu bisa luluh karena akhlaknya. Nah, inilah memang kemuliaan Islam. Mungkin nanti kita akan lebih banyak membahas tentang dakwah bil kitabah, dakwah dengan tulisan. Bahwa setiap tulisan yang dilakukan oleh jurnalis hendaknya memiliki misi kenabian, atau yang disebut dengan jurnalisme profetik. Bagaimana kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan perintah, menyampaikan larangan. Nah, ini bedanya dengan memerintah dengan melarang gitu. Kalau memerintah kita tidak punya surga gitu, kita tidak punya neraka. Tugas kita hanyalah menyampaikan perintah, bukan memerintah. Kemudian juga menyampaikan larangan, bukan melarang gitu. Nah, inilah yang memang harus dilakukan oleh para jurnalis muslim. Nah, kembali lagi kepada tadi menjawab tantangan jurnalis muslim yang berdedikasi. Maka berdedikasi ini adalah bagaimana jurnalis muslim atau wartawan muslim itu mendedikasikan tulisannya, mendedikasikan karyanya dan produk beritanya itu untuk menyampaikan risalah-risalah Islam. Nah, disinilah bahwa Pak Muhammad Nasir Allahyarham juga mengatakan bahwa siapapun yang menyampaikan kebaikan dialah disebut dengan dai. Meskipun dai ini ada berbagai terminologi ya. Ada yang disebut dengan mubalik, ada yang disebut dengan ustadz, ada yang disebut dengan kiai dan sebagainya. Tetapi setiap orang yang menyeru kepada kebaikan, setiap orang yang mengajak kepada kebaikan, nah itulah kata Pak Muhammad Nasir disebut dengan dai. Termasuk Pak Muhammad Nasir menyebut ketika tukang pos misalkan, ketika dia menyampaikan kebaikan kepada orang lain melalui suratnya, maka
dia bisa disebut dengan dai. Nah, maka jurnalis muslim yang berdedikasi adalah bagaimana dia berdedikasi dalam menyampaikan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga karya atau produk beritanya itu memiliki ruh dan spirit keislaman. Oke. Baik. Kalau tadi ada beberapa kriteria, ada lisan, ada dengan bil kitabah, dengan hal gitu kan. Dan jurnalisme yang Ustadz Joni sampaikan, apakah ini kategori kitabah dengan tulisan? Iya, memang kitabah ini tidak hanya terkait kepada jurnalistik ya, maksudnya kepada pewarta tulisan, kepada wartawan tulisan. Kalau kita melihat semua produk jurnalistik, baik itu dia dari media cetak, media online, media elektronik dan sebagainya, hampir masing-masing harus bersentuhan dengan tulisan. Tulisan ya. Tidak ada, misalkan radio. Radio pun pasti menyiapkan tulisan, menyiapkan naskah, kemudian juga ada yang disebut dengan konten kreator dalam media, bagaimana dia menyiapkan konten. Kemudian dalam pertelevisian juga bagaimana dia menyiapkan transkrip, kemudian menyiapkan naskah berita, kemudian juga dia membuat bahan untuk disajikan. Nah, ini hampir semuanya tidak terlepas dari naskah. Sehingga naskah ini tidak hanya identik dengan seorang jurnalis, bahwa semua orang yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik ini berkaitan erat langsung dengan naskah. Nah, naskah itulah yang nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat umum, baik itu naskah yang dituliskan melalui media ataupun naskah yang dibacakan oleh presenter ataupun oleh reporter dan sebagainya. Itu semua kembali ke naskah juga. Artinya sebelum mereka menyampaikan kepada masyarakat luas, pasti mereka memiliki naskah untuk dibaca. Data dalam bentuk tulisan ya. Iya, dalam bentuk tulisan. Inilah juga bahwa ternyata naskah itu tidak lepas dari kitabah, dari tulisan itu sendiri. Nah, disinilah naskah yang kita sampaikan, berita yang kita sampaikan, hendaknya memiliki misi untuk menyampaikan kebenaran, bukan malah sebaliknya gitu. Bukan malah menyampaikan hal-hal yang jauh dari kebenaran. Sehingga dengan pesan yang kita sampaikan tersebut membawa perubahan, baik itu perubahan secara mendasar, perubahan secara gradual ataupun bertahap, maupun perubahan secara universal. Tetapi kalau kita berbicara perubahan juga ada dua hal tentunya. Ada perubahan yang memang dia bersifat maju dan positif, ini disebut dengan progresif. Tetapi ada juga perubahan yang membawa ke arah negatif dan mundur ke belakang. Inilah yang disebut dengan regresif. Nah, hendaknya perubahan-perubahan itu baik yang bersifat mendasar, komunal, ataupun gradual hingga universal, hendaknya perubahan yang mengarah kepada perubahan yang positif dan yang maju. Jangan sampai kita justru membawa perubahan, tetapi perubahan itu bersifat mundur dan bersifat negatif. Iya, tapi tentu saja semua berpeluang juga ya. Antara keduanya bisa saja akhirnya kita mana yang mendominasi. Perubahan ke hal yang negatif, walaupun banyak harapan, kita semuanya malah punya harapan dengan perubahan ke positif ya. Kalau balik lagi ke dedikasi atau tadi disebutkan dengan kitab atau tulisan, memang ada satu skill khusus ya sebenarnya, ada satu keahlian dalam penulisan. Artinya ada seni dalam penulisan gitu kan. Dengan seni tulisan itu akan mudah atau senang bagi kita sebagai pembaca gitu kan. Tapi juga kalau datar-datar saja gitu kan, walaupun isinya sesungguhnya dakwah, juga mungkin tidak terlalu banyak yang menengok gitu kan. Nah, skill apa sebenarnya untuk mengantarkan tulisan-tulisan atau dakwah melalui kitabah itu agar dedikasi kita memang terwujud dan muncul di permukaan gitu, sebagai sebuah tantangan kita juga nih kalau dunia jurnalisme gitu ya. Seperti apa nih dedikasi untuk skill-skill yang harus dipunya deh. Ada istilah dalam bahasa Arab kita kenal at-tariqatu ahammu minal maddah, bahwa metode itu lebih penting daripada materi, daripada konten begitu ya. Nah,
kualifikasi ataupun kompetensi mendasar bagi seorang jurnalis tentu dia dapat menulis, bahkan hobi menulis. Jadi agak susah juga misalkan ketika orang yang ingin menjadi wartawan, menjadi jurnalis itu tidak suka dengan tulisan. Iya. Karena ada tipikal orang yang memang dia senang berorasi, dia senang bercakap, dia senang mengeluarkan pernyataan secara verbal dan sebagainya. Tapi ketika bahkan dia mampu sangat ulung ya dalam menyampaikan gagasan-gagasannya secara lisan. Tetapi ternyata setiap manusia ini adalah sunatullah bahwa dia lemah dalam tulisan. Ataupun sebaliknya. Ada yang kuat dalam tulisan, tetapi ketika diminta untuk menyampaikan orasi di panggung, divisualkan ataupun menyampaikan secara verbal, itu sedikit lemah. Iya, tidak tersampaikan seperti indahnya dalam tulisannya gitu ya. Dalam tulisannya. Nah, begitu pun dengan tulisan misalkan. Betul Ustaz. Ada tulisan yang dia dapat produktif, dapat memproduksi dalam jumlah banyak ya, dapat memproduksi cepat, kemudian secara keakuratan juga baik, tetapi ternyata kurang memenuhi kaidah jurnalistik. Gitu. Begitupun ada yang memang dia mahir, piawai, dan sesuai kaidah jurnalistik, tetapi ternyata tidak seproduktif yang tadi. Gitu. Nah memang inilah sunatullah, bahwa masing-masing manusia saling melengkapi. Dan saya rasa semua orang mempunyai potensi untuk menulis, sehingga potensi menulis ini sebenarnya bukan hanya pada wartawan gitu. Bahwa setiap orang memiliki potensi selama pertama dia mau belajar, kemudian dia mau bersungguh-sungguh. Nah inilah kuncinya. Karena kalau hanya mau belajar saja, semua orang pun mau belajar. Tetapi apakah dia bersungguh-sungguh? Nah inilah kuncinya. Ketika dia sungguh-sungguh dalam melakukan pembelajaran, terutama dalam menulis, karena bisa kita bayangkan dan kita bisa merenungi bahwa tulisan kita hari ini ketika kita baca 10 tahun ke depan, kita pasti akan tertawa dengan tulisan hari ini. Nah disitulah bahwa kita harus mengalami proses, bahwa kita harus terus menjalani proses, sehingga lahir tulisan yang benar-benar berkualitas, bermutu, dan itu dilatih dari pengulangan-pengulangan. Nah, artinya ketawa ketika di 10 tahun yang dilewati, memang kita tidak lepas menulis ya. Kalau mungkin di 10 tahun berikutnya pun kita tidak pernah menyentuh menulis mungkin ya. Tidak ada hal yang harus ketawain, karena memang kemampuan kita di 10 tahun berikutnya juga sama-sama saja tanpa diolah tadi skill tadi ya, skill menulis tadi. Kuncinya memang konsistensi dan fokus ya. Iya, konsistensi dan fokus, bagaimana dia menjaga ritme konsisten itu. Sehingga memang dia sudah bisa mengetahui bahwa setahun ke belakang ternyata kemampuannya seperti ini. Di tahun kedua dia mulai meningkat, tahun ketiga, tahun keempat, begitupun terus meningkat. Begitupun sama seperti dulu saya awal-awal menjadi jurnalis ya, bagaimana dulu langsung ditugaskan oleh redaksi itu liputan ke DPR, meliput rapat dengar pendapat, RDP, rapat komisi, rapat kerja, dan sebagainya. Itu untuk menjadikan satu berita utuh, memproduksi satu berita aja mungkin perlu 2 jam begitu ya, perlu minimal 2 jam dulu untuk dengan teknik yang manual juga gitu kan. Iya, rasanya dengar berkali-kali gitu kan rekamannya aja ya. Iya, rasanya kalau 2 jam lebih, bahkan kadang 2,5 jam itu untuk memproduksi satu tulisan, satu dari berita. Angle yang satu aja kita agak sulit ya. Iya betul, satu berita itu memang harus kita benar-benar pantengin 2 jam, 2,5 jam itu baru bisa. Kalau itu pun menurut kita layak. Ini sudah layak. Belum tentu menurut redaktur itu 100% yang layak. Profesional belum tentu ya. Betul, kita butuh waktu 2 jam. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu hampir berkurang. Bahkan sekarang 5-10 menit pun kita sudah bisa meramu berita dengan dilengkapi data-data, terutama kalau kita hanya
hanya mengandalkan opini ataupun narasi pribadi seperti Iya, betul. Sudah mulai berani membumbui ya. Iya, betul. Dan itu tetap terlihat cantik gitu ya. Betul. Oke, Artinya oke. ada istilah bahwa 5 menit ataupun 10 menit keahlian yang kita lakukan hari ini Ya. itu lahir dari pengalaman yang dulu Betul. kita lakukan berjam-jam. Iya, serentetan pengalaman ya. Betul, Betul. itu sudah pasti. Nah, itulah di situ tadi bahwa ternyata menulis ini bukan saja minat dan bakat ataupun potensi, tetapi semua orang bisa melakukan ini ketika dia melakukan secara konsisten. Iya, Nah, kemudian yang kedua, selain menulis adalah membaca. Jadi membaca, bagaimana membaca ini adalah gerbangnya ilmu. Jadi jangan sampai memang jurnalis yang erat kaitannya dengan tulisan dan erat kaitannya dengan wawasan, pemahaman, dia yang memberikan keterangan kepada masyarakat, dia yang mengolah informasi, dia yang langsung mewawancarai narasumber dan sebagainya, tetapi kurang bacaan. Sehingga agak aneh ketika seorang jurnalis itu bacaannya kurang gitu, Zat. Itu kurang membaca dan apalagi tidak hobi membaca, tidak senang membaca karena akan menghambat banyak ya. betul, apa yang mau dia tulis tentu berlatar belakang dan bersumber dari hal-hal yang pernah dia baca, hal-hal yang dia peroleh dari bacaan, baik itu bacaan yang sifatnya textbook atau tekstual, terutama yang textbook ya, ataupun bacaan secara umum, bacaan secara naluri, bacaan langsung misalkan mulazamah ataupun langsung kepada ustadznya ataupun kepada narasumber. Nah, disitulah proses kita untuk melakukan pencernaan atau untuk melakukan artikulasi dari bacaan-bacaan kita yang nantinya akan dituangkan ke dalam tulisan. Nah, ini sebagai bagian referensi sebenarnya ya. Betul, sebagai bagian dari referensi. Ada memang referensinya ketika nanti dikaitkan dengan tulisan, ada memang referensinya dari narasumber juga, tetapi juga harus dikomparasi, harus dibandingkan dengan narasumber-narasumber lain. Kalau bedanya kan tulisan yang didapat masyarakat meskipun hoax, tetapi kenapa masyarakat itu senang begitu ya dengan berita tersebut, karena dia merasa tidak ada pembanding. Dia merasa berita yang didapat ini sesuai keinginannya, ini sesuai dengan egonya, tetapi karena berita itu tidak ada pembanding dari pemateri lain atau narasumber lain, sehingga berita itu menjadi berat sebelah, menjadi berpihak sebelah. Nah, bagi orang yang senang berpihak sebelah, apalagi pihaknya dia kepada pihak dalam berita itu, dia pasti akan senang. Meskipun berita itu hoax, sehingga dalam berita atau dalam kaidah jurnalistik itu kita kenal dengan cover both side. Artinya bagaimana kita dapat menyajikan informasi dari berbagai narasumber yang berbeda. Artinya tidak hanya narasumber yang pro ataupun yang kontra saja yang kita ambil, tetapi dua-duanya harus kita ramu dan jadikan suatu informasi yang utuh, sehingga masyarakat tidak menerima setengah-tengah dan masyarakat menjadi terbuka. Oh, ini kenapa dia menjadi pro dan ini kenapa menjadi kontra. Oh, kenapa pemahaman narasumber A seperti ini dan narasumber B seperti ini. Nah, disitulah rasanya masyarakat akan semakin arif dan bijaksana ketika sudah dihadapkan dengan informasi-informasi yang berimbang, informasi-informasi yang objektif. Nah, sehingga yang berbicara tidaklah preferensi pribadi, bahkan apalagi sampai tendensius pribadi, tetapi berbicara berdasarkan data-data yang objektif, data-data yang tidak subjektif, dan itu rasanya berpihak kepada semua golongan. Nah, adil ini. Nah, inilah yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, bahwa kompetensi mendasar yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis adalah sikap militansi atau sikap militan. Artinya kalau kita melihat jurnalis itu pasti jelas ada hambatan,
ada tantangan, tetapi juga ada peluang. Nah, betul. bagaimana militansi ini atau militan ini memang ada pada diri jurnalis. Kenapa ini penting? Karena jelas bagi seorang jurnalis itu, dia pertama akan mengorbankan waktu, itu waktunya pasti kesita. Pasti akan, terutama jurnalis yang di media daring ya, media online ya, yang memang harus berpacu dengan waktu. Ketika jam 23.59 sudah mau tidur gitu. Kemudian ada peristiwa besar misalkan, ada berita besar, breaking news yang sangat sayang untuk ditinggalkan. Kemudian misalkan redaktur menelpon. Nah, maka disitulah kita harus siap menyajikan informasi meskipun di malam hari. Sehingga kalau kita lihat wartawan kerjanya santai, sekilas secara kasat mata, secara zahir, berangkatnya siang misalkan, atau pulangnya malam, atau berangkatnya nggak menentu, begitu misalkan. Santai kemana-mana gitu kan. Mengerjakan berita misalkan di kafe gitu, atau sambil di rumah makan atau apa. Kelihatannya memang santai, kelihatannya enak ya, jamnya beda gitu dengan jam kantoran, dengan hour office-nya beda. Tidak misalkan masuk jam 8 pulang jam 5, atau masuk jam 9 pulang jam 9. Sepintas kita melihat enak. Sepintas kita melihat bahwa banyak waktu luang sepertinya, padahal tidak seperti itu. Bahwa ternyata media, terutama jurnalis, itu harus terus berpacu dengan waktu, berpacu dengan isu, berpacu dengan deadline. Nah, inilah memang yang menjadi tantangan bagi seorang jurnalis, bahwa sikap militan ini perlu dimiliki oleh seorang jurnalis. Nah, militan ini juga luas artinya, tetapi bukan militan milih-milih liputan gitu. itu mah di internal orang jurnalis, di internal iya. Bukan militan milih-milih liputan. Jadi militan luar biasa, dengarnya aja kita ada semangat ya. Iya betul, karena bagaimana jurnalis ini tidak selalu dihadapkan pada berita-berita yang sesuai dengan seleranya. Kadang dia harus diterjunkan ke wilayah konflik. Dia harus meliput di wilayah yang itu berpotensi terjadi kekacauan, terjadi chaos dan sebagainya ya, terjadi hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Bukan antara suka dan tidak saja gitu kan, bahkan lebih dari itu ya. Tidak, betul, termasuk reportase investigasi, termasuk reporting investigatif, bagaimana dia melakukan investigasi secara mendalam terhadap suatu informasi yang berkembang di masyarakat. Nah, disitulah memang tantangannya, sehingga ketika dari awal sebenarnya sudah setengah-setengah, itu memang lebih baik mundur. Lebih baik tidak lanjut gitu, karena pasti akan menemukan hal-hal. Nanti hukum alam juga akan bicara ya, yang setengah pasti iyalah gue kayaknya nggak suka nih yang seberat ini tantangannya gitu. Tapi kalau yang suka dengan tantangan gitu kan, pasti akan segera memenuhi tugasnya, dan tadi militansi pasti akan dia kuatkan kembali sampai dia menjadi seorang jurnalis yang tadi profesional. Nanti akan kita kupas banyak tentang profesionalnya itu ya. Betul, apalagi kata seorang tokoh jurnalis, Napoleon Bonaparte gitu, bahwa dia mengatakan tulisan 4 orang wartawan itu lebih menakutkan daripada 1000 tentara. Artinya tulisan yang disampaikan oleh 4 orang wartawan saja itu dapat menghebohkan nasional, bahkan internasional, itu dari tulisan saja. Dari tulisan. Artinya apa? Artinya disinilah bahwa kita sebagai pilar keempat dalam demokrasi, yaitu pers, memiliki peran besar dalam menyongsong perubahan, dalam membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan sampai meskipun setiap jurnalis memiliki preferensi pribadi, memiliki opini pribadi, memiliki sudut pandang dan sebagainya. Nah, jangan sampai ternyata ketika dalam tulisan itu mempengaruhi, kecuali kita menulis opini gitu. Nah, nanti sehingga
ada yang disebut dengan fakta dan opini, ada yang disebut dengan straight news, ada yang disebut dengan berita opini. Terutama di berita-berita yang memang sifatnya adalah fakta, apalagi straight news, itu tentu harus berdasarkan dengan data-data, dengan sumber-sumber, bukan atas preferensi pribadi kita sendiri. Karena Nanti kalau beda sendiri kolomnya ya. Betul, kita sendiri nanti kelihatan dari tulisan tersebut Betul. bahwa masyarakat pun akan menilai bahwa oh ini tulisannya menggiring ke sana gitu. Oh ini framingnya kok seperti ini. Nah itu nanti akan kelihatan, sehingga memang sebenarnya sulit mudah ya, susah gampang ya. Ketika kita ingin menulis, namun menanggalkan dulu apa yang sudah pernah kita pahami sebelumnya. Nah ini penanggalan ini yang kadang nggak mudah gitu ya. Betul, penanggalan. Apalagi memang kita agak abu-abu ketika objektifnya gitu ya. Iya, bagi kita mungkin itu sudah mapan hal seperti itu. Betul. Pemahaman kita terhadap suatu hal sudah mapan, tetapi ketika menjadi jurnalis bahwa oh ada berbagai macam pemahaman-pemahaman yang itu mungkin harus kita kaji ulang, dan itu merupakan sumber informasi yang baru buat kita. Nah nanti apakah betul pengayaannya, apakah kita meresponnya dengan membandingkan dengan informasi yang sudah ada kita sebelumnya atau pemahaman, atau kita menerimanya bulat-bulat atau menerima setengahnya ataupun taklid begitu atau ikut aja. Nah inilah ada karakteristik wartawan. Nah kembali lagi ke militan tadi, bahwa militan dibutuhkan dalam segala hal, terutama dalam setiap aktivitas wartawan. Nah kemudian yang kelima, setelah militan ini, sifat mendasar atau kompetensi bagi seorang wartawan yang utama adalah skeptis. Bagaimana seorang wartawan itu harus ragu dulu terhadap informasi. Jadi berbeda antara wartawan dengan masyarakat umum yang mungkin lebih kepada husnuzon gitu ya, lebih kepada berbaik sangka. Nah tetapi ini juga bukan berburuk sangka, tetapi kita ragu-ragu apakah yang dia sampaikan benar, apakah yang dia sampaikan ini hanyalah gincu misalkan, atau lip service saja misalkan dan sebagainya. Nah disinilah wartawan patut untuk menggalinya, kemudian mengkomparasi, membandingkan dengan narasumber lain, sehingga sulit kalau wartawan tidak ragu-ragu dulu terhadap berita. Ini atau yakin dulu, mungkin nggak melakukan liputan lapangan ya. Iya betul. Termasuk terhadap informasi-informasi yang berkembang ya. Iya. Misalkan contohnya tentang vaksin, ada isu vaksin ada chipnya dan sebagainya misalkan. Nah kita sebagai wartawan, kita pasti biasanya sudah tumbuh naluri-naluri ataupun insting, oh bener nggak sih ingin tahunya, bener nggak gitu, karena yang beredar kan seperti itu. Nah maka kita tanya kepada orang yang ahlinya. Disinilah dalam Quran surat Al-A'raf Allah menyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada yang lebih paham jika kamu tidak mengetahui. Maka kesempatan kita, peluang kita, wartawan dengan berbagai akses dan informasi yang dia mudah miliki, itu kita dapat mengkonfirmasinya langsung. Kita dapat memverifikasinya langsung. Apakah benar seperti itu atau seperti apa penjelasannya. Nah, barulah nanti ketika sudah mendapatkan penjelasan tersebut dan kita sudah yakin bahwa ini adalah sumber yang benar dari otoritas yang bersangkutan, maka itulah yang nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat. Oke, baik, ada 5 ya? Ada 5. Oke, dan memang kalau bicara skill ini, nilai seni atau menarik atau cantiknya seorang jurnalistik gitu ya, yang mungkin juga tidak dipunya oleh kalangan-kalangan atau profesi-profesi lain gitu ya. Ada 5 poin tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Judi. Nah, bicara profesionalisme gitu ya, sebagai juga melanjutkan dari sebuah tantangan seorang jurnalis muslim. Kalau saya melihat sebelum masuk ke profesional, selain tadi skill, ada ya hal yang tentu menjadi anugerah banget bagi seorang jurnalis gitu ya.
adalah relasi atau jaringan gitu Iya, kan. betul. Karena tadi dari jaringan atau relasi tersebut kita semakin kaya gitu kan. Betul. Artinya narasumber kita yang begitu variatifnya, Betul. ketika kita melakukan wawancara semakin kaya, semakin kuat diri kita, semakin matang pula gitu kan. Kalau tadi apa kita akan menelan utuh atau kita coba membuat keraguan terlebih dahulu sehingga peliputan dilakukan. Nah, baru kita masuk ke profesional. Profesional ini dimaksud bagi seorang tantangan seorang jurnalis muslim seperti apa? Iya. Baik, profesional itu sendiri secara arti adalah bagaimana dia melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh. Nah, kalau kita dalam Islam bahwa profesional ini adalah memiliki etos kerja yang baik, Oke. memiliki semangat kerja yang baik, memiliki keinginan yang kuat, kemudian tadi memiliki militansi dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik. Artinya kenapa penting untuk memiliki sifat profesional sebelum nanti kita berbicara profesional dalam ranah dewan pers ataupun dalam ranah bidang-bidang yang menyangkut terkait jurnalistik, bahwa profesional di sini adalah memiliki etos kerja yang baik. Artinya etos kerja yang baik adalah memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik. Nah, ini yang pertama penting bagi seorang jurnalis. Yang pertama sebelum ke tahap profesional adalah dia memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik. Komunikasi dan koordinasi yang baik ini yang pertama tentu penting dilakukan dengan teman sesama reporter satu perusahaan atau satu medianya. Bagaimana misalkan dia dengan reporter yang khusus ditugaskan di bidang pendidikan, dia memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik. Kemudian dengan reporter yang bertugas di bidang ekonomi, reporter ekonomi atau rekan ekonomi, dia juga memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik. Karena kenapa? Karena satu sama lain ini saling berkaitan. Baik itu dia ditugaskan di bidang agama, di bidang sosial, politik, pendidikan, dan sebagainya. Ini saling berkaitan satu sama lain. Karena materi yang disampaikan itu tentu tidak akan lepas satu sama lain. Kemudian yang kedua, komunikasi dan koordinasi yang baik dengan redaktur atau dengan misalkan pihak yang masih satu rumpun dalam pekerjaannya, masih dalam satu lingkup, apakah itu redaktur ataupun editor, karena pasti tulisan yang kita buat itu mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan keinginan redaktur ataupun keinginan perusahaan media itu sendiri. Iya, betul. Nah, bagaimana di situ memang kita dituntut dan dilatih untuk terus melakukan inovasi, melakukan perubahan sehingga tidak mudah putus asa gitu. Tidak gampang baperan gitu. Bagaimana seorang reporter memang disitulah kawah candra di mukanya, disitulah dia digembleng untuk menjadi seorang jurnalis yang profesional. Termasuk dari tata bahasa tulisan, bahwa seorang redaktur atau seorang di atas reporter itu sudah memiliki standar bahasa yang baik dan benar. Meskipun ada juga beberapa media yang selamanya tidak 100% berkiblat pada KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang memang menggunakan bahasa-bahasa yang kekinian gitu, yang agak terlihat biar lebih heboh, lebih fantastis, lebih menarik pembaca dari judulnya dan sebagainya. Dan itu juga memang tidak salah karena tidak ada kebakuan dalam jurnalistik itu sendiri. Nah, kembali lagi tadi kepada komunikasi dan koordinasi yang baik, karena dengan komunikasi dan koordinasi kita yang baik, bagaimana seorang jurnalis bisa bekerja sama, bisa berkoordinasi. Nah, disitulah dia akan mendapatkan banyak ilmu yang tidak didapatkan secara akademik. Jadi bagaimana misalkan redaktur melakukan koreksi atau melakukan hal-hal yang bersentuhan langsung dengan dirinya, dengan reporter atau jurnalis itu sendiri, sehingga dia mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, dia mendapatkan bahwa oh ini ternyata tulisan yang sesuai. Karena mungkin ketika kita kuliah atau belajar kita merasa itu sudah sesuai,
ataupun itu misalkan bahasa akademik. Tetapi harus dibedakan ketika menjadi seorang jurnalis gitu ya, terutama dalam penggunaan bahasa. Ini tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang cukup ini ya, cukup sulit dimengerti oleh publik ya. Bahasa-bahasa yang mungkin bagi kita itu keren gitu, ilmiah dan sebagainya. Tetapi bahwa tulisan atau berita kita itu dibaca oleh semua segmen. Nah, sehingga nanti ada yang disebut ada yang berbeda media produknya. Ada yang kalau dulu itu cetak ada surat kabar, ada tabloid, ada buletin, majalah dan sebagainya. Itu masing-masing memiliki segmentasi sendiri. Tetapi kalau berbicara dalam konteks hari ini media daring ataupun media online, di mana hampir segmennya itu adalah menyasar kepada semua usia. Sehingga memang bahasa-bahasa yang digugakan adalah bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh semua segmentasi itu ya. Semua segmentasi. Inilah yang pertama, bahwa dari etos kerja itu adalah memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik. Kemudian yang kedua, untuk menjadi seorang yang profesional tentu tidak terlepas dari keuletan gitu. Atau konsistensi. Baik, saat kita sudah berada di penghujung kebersamaan menemani mitra JIC dan juga mitra sahabat PTD TV untuk dialog kita tentang bagaimana menjawab tantangan jurnalis muslim yang berdedikasi dan profesional. Di kesempatan hari ini sebagai catatan akhir mungkin Ustaz ingin sampaikan beberapa hal untuk mitra JIC dan juga sahabat PTD TV. Baik, untuk menjadi jurnalis muslim yang profesional tentu memiliki prinsip-prinsip. Bagaimana seorang jurnalis memiliki prinsip pribadi, prinsip diri yang itu tidak dapat ditawar dengan hal apapun gitu. Nah, disinilah seorang jurnalis memiliki bergeni yang kuat, bahwa selain profesional tadi ternyata dia memiliki prinsip, yaitu prinsipnya adalah memiliki keberpihakan terhadap Islam itu sendiri dalam konteks jurnalis muslim. Inilah harga yang cukup mahal rasanya bagi jurnalis, bagaimana dia memiliki keberpihakan, dan keberpihakan itu menjadi prinsip, dan prinsip itu menjadi warna dalam produk-produk ataupun karya yang dia hasilkan. Ya, karya jurnalisme kita ya. Oke, baik mitra JC dan juga sahabat PTD TV, inilah akhir perbincangan kita bersama dengan Kepala Media Center STAI PTDI, ada Ustadz Ahmad Juhdi Esos. Semoga dari yang sebentar ini bermanfaat untuk kita semua ke depan, dan terus nyalakan spirit kita untuk menulis gitu kan. Adapun nanti kita terjun bebasnya apakah di media cetak, media elektronik atau media online yang saat ini begitu melebar peluang bagi kita semua gitu kan. Nanti kita setelah skill sudah dipunyai, tentunya kita sudah sangat siap sekali gitu ya. Baik, kami akhiri berdua untuk mitra JC. Sampai jumpa di kesempatan lain masih bersama kami di Our Campus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.